Ayub Buadi, masih 18 tahun tapi sudah bisa kantongi Casemiro dan Gumires? Siapakah anak ajaib ini? Kok bisa tiba-tiba jago di Maroko? Berikut kisahnya. Football Universe. Ayub Buadi lahir pada 2 Oktober 2007 di Senlis, sebuah kota kecil di wilayah Oise, Prancis. Lingkungan tempat ia tumbuh bukanlah pusat gemerlap sepak bola Eropa, tetapi justru kawasan suburban yang cukup sunyi, di mana lapangan-lapangan lokal menjadi ruang utama bagi anak-anak untuk menyalurkan energi. Dari ruang seperti itulah Buadi mulai bersentuhan dengan sepak bola. Ia tidak langsung masuk akademi elit sejak awal, melainkan tumbuh melalui aktivitas sepak bola komunitas yang sederhana, seperti banyak pemain muda Prancis keturunan diaspora lainnya yang berkembang lewat klub-klub kecil di daerah. Sejak usia sangat dini, Buadi sudah menunjukkan kecenderungan yang berbeda dalam cara ia memahami bola. Ia bukan sekedar pemain yang mengejar bola, tetapi mulai terlihat sebagai sosok yang memahami ruang, posisi, dan alur permainan. Dalam banyak laporan Akademi Sepak Bola Prancis, pemain dengan karakter seperti ini biasanya baru muncul pada usia lebih matang, namun Buadi sudah menunjukkannya sejak fase awal pembinaan. Ia kemudian bergabung dengan AFC Creil, sebuah klub lokal yang menjadi titik awal formal kariernya pada tahun 2012. Di sana, ia menjalani proses pembinaan dasar selama hampir 1 dekade. Periode di AFC Creil menjadi fase penting dalam pembentukan karakter teknis dan mental Buadi. Ia tidak hanya dilatih untuk menguasai bola, tetapi juga untuk memahami ritme permainan. Dalam sistem pembinaan sepak bola Prancis, terutama di level akar rumput, fokus tidak hanya pada teknik individu, tetapi juga kecerdasan bermain. Buadi berkembang dalam lingkungan seperti ini, sampai akhirnya ia menarik perhatian pemandu bakat Lille OSC pada awal dekade 2020-an. Perpindahan ke Akademi Lille pada tahun 2021 menjadi titik transformasi besar dalam kariernya. Di Lille OSC, Buadi memasuki ekosistem sepak bola profesional yang jauh lebih kompetitif. Akademi Lille dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan talenta terbaik di Prancis, sejajar dengan Clairefontaine dalam hal produksi pemain berkualitas. Di sini ia mulai berhadapan dengan intensitas latihan yang lebih tinggi, tuntutan taktik yang lebih kompleks, dan kompetisi internal yang ketat. Dalam waktu relatif singkat, kematangan bermainnya berkembang pesat. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi salah satu pemain yang menonjol di kelompok usianya. Perkembangan signifikan terjadi ketika Buadi mulai dilibatkan dalam sesi latihan tim utama Lille. Proses ini biasanya hanya diberikan kepada pemain yang dianggap memiliki potensi luar biasa. Pada tahun 2023, ia resmi menempuh skuad senior Lille OSC. Debut profesionalnya terjadi saat ia masih berusia 16 tahun, sebuah usia yang tergolong sangat muda untuk level Liga 1 dan kompetisi Eropa. Momen ini menjadikannya salah satu debutan termuda dalam sejarah klub dalam beberapa dekade terakhir. Dalam fase awal karier profesionalnya, Buadi menunjukkan karakter permainan yang tidak lazim untuk pemain seusianya. Ia bermain sebagai gelandang tengah dengan peran yang fleksibel, seringkali turun menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Gaya bermainnya menonjol dalam aspek kontrol tempo, distribusi bola, dan kemampuan membaca tekanan lawan. Banyak pengamat menyebut profilnya sebagai gelandang modern yang tidak bergantung pada fisik semata, melainkan pada pemahaman ruang dan keputusan cepat. Seiring memasuki musim 2024 dan 2025, perannya di Lille semakin meningkat. Ia mulai mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten di Liga 1 dan kompetisi Eropa. Dalam beberapa pertandingan, ia bahkan dipercaya mengisi posisi inti di lini tengah ketika rotasi dilakukan. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelatih terhadap kedewasaan taktisnya. Pada fase ini, Buadi tidak lagi dipandang sebagai pemain akademi yang sedang berkembang, tetapi sudah masuk kategori pemain rotasi penting dalam struktur tim utama. Dari sisi perkembangan internasional, Buadi memiliki latar belakang unik karena ia merupakan pemain dengan opsi kewarganegaraan Prancis dan Maroko. Pada level junior, ia tercatat pernah membela tim nasional Prancis dari kelompok usia U16 hingga U21. Proses ini menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Prancis sejak awal telah memantau dan mengintegrasikan dirinya dalam sistem pembinaan nasional. Ia mengikuti berbagai pertandingan internasional usia muda, termasuk turnamen UEFA Y Youth dan laga persahabatan antar negara Eropa yang menjadi bagian dari kalender pengembangan pemain muda Prancis. Selama membela tim junior Prancis, Buadi tidak hanya menjadi pemain pelengkap, ia sering dimainkan sebagai gelandang sentral dalam sistem penguasaan bola yang menjadi ciri khas sepak bola Prancis modern. Ia berperan sebagai penghubung antar lini, menjaga stabilitas distribusi bola, dan menjadi bagian dari struktur build-up.
Dalam beberapa laporan teknis, ia dianggap sebagai salah satu pemain yang memiliki tingkat ketenangan di atas rata-rata untuk usianya. Namun dalam perkembangan karier internasionalnya, terjadi dinamika penting terkait pilihan tim nasional senior. Dalam banyak kasus pemain keturunan diaspora, keputusan untuk memilih negara yang akan dibela di level senior sering menjadi titik krusial dalam karier. Boadi memiliki opsi untuk melanjutkan bersama Prancis atau beralih membela Maroko. Awalnya Boadi jelas mengharapkan dapat membela timnas Prancis, yang merupakan tim besar yang sudah pasti akan membuka peluangnya untuk meraih juara Piala Dunia. Tetapi seperti diketahui, Prancis memiliki nama-nama besar yang berlimpah, dan kesempatan anak muda ini untuk bergabung dengan timnas Prancis sudah pasti masih belum bisa untuk beberapa tahun ke depan. Bayangkan saja, gelandang terbaik sekelas Kamavinga saja dibuang dari timnas Prancis, apalagi seorang Boadi yang masih berusia 18 tahun dan belum bermain di klub elit Eropa. Di saat bersamaan, Federasi Sepak Bola Maroko menunjukkan minat serius untuk mengintegrasikannya ke dalam proyek jangka panjang mereka yang berfokus pada pemain diaspora muda. Ketertarikan Maroko terhadap Boadi tidak terlepas dari strategi mereka setelah kesuksesan besar di level internasional dalam beberapa tahun terakhir. Maroko membangun proyek regenerasi dengan memanfaatkan pemain keturunan yang tumbuh di Akademi Eropa. Dalam konteks ini, Boadi dianggap sebagai salah satu kandidat ideal karena usianya yang masih sangat muda, pengalaman di Ligue 1 dan kemampuan taktis yang matang. Sehingga di bulan Mei 2026, dia resmi dijadikan pemain timnas Maroko dan juga dipanggil untuk masuk skuad Piala Dunia 2026. Ini tentu menjadi kejutan baginya, karena di usianya yang masih 18 tahun, dia sudah bisa ikut ke Piala Dunia. Salah satu aspek menarik dalam profil Boadi adalah kedekatannya dengan pendekatan intelektual dalam sepak bola. Dalam beberapa wawancara kepadanya, didapati bahwa ia digambarkan sebagai pemain yang memiliki minat kuat terhadap analisis permainan dan pengambilan keputusan cepat. Ia memiliki ketertarikan pada pendekatan logis dan struktural dalam memahami permainan, termasuk latihan mental dan kognitif. Andres Iniesta adalah tokoh idolanya yang sering dia sebut di wawancara. Hal ini membuatnya selalu terpacu untuk bisa bermain layaknya Iniesta, yang pintar memanfaatkan ruang dan bergerak efektif. Selain itu, kemampuan mengontrol ritme, kesederhanaan dalam distribusi bola, dan kecerdasan ruang yang menjadi ciri khas Iniesta juga dipelajarinya secara serius. Selain aspek teknis, Boadi juga dikenal memiliki disiplin belajar yang kuat. Dalam beberapa profil pengembangan pemain muda Eropa, disebutkan bahwa ia termasuk pemain yang memperhatikan aspek akademik dan kognitif di luar lapangan. Dia sangat senang belajar matematika dan pelajaran logika sebagai bagian dari penguatan kemampuan berpikir cepat. Dalam konteks ilmiah olahraga, latihan kognitif memang sering digunakan untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan pada atlet muda, meskipun detail spesifik mengenai aktivitas Boadi dalam bidang ini tidak sepenuhnya terdokumentasi secara publik. Di latihan bersama timnas Maroko, Boadi berkembang menjadi salah satu gelandang muda yang paling diperhatikan. Ia tidak lagi sekedar talenta prospektif, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam struktur permainan Maroko. Dalam beberapa pertandingan persiapan, ia digunakan sebagai pengontrol tempo ketika tim menghadapi tekanan tinggi. Perannya tidak selalu terlihat dalam statistik mencolok seperti gol atau assist, tetapi dalam aspek yang lebih subtil seperti progresi bola, intercept, dan stabilitas transisi. Lalu datanglah hari yang ditunggu-tunggu Boadi, yaitu bermain untuk Maroko di Piala Dunia. Lawan yang dihadapi bukanlah lawan biasa, karena mereka akan menghadapi Brazil. Di pertandingan ini, Boadi dijadikan starter, dan ini adalah tanggung jawab yang sangat besar untuk anak usia 18 tahun. Performa Ayoub Boadi dalam laga Maroko vs Brazil 1-1 di Piala Dunia 2026 langsung masuk kategori statement game atau pertandingan pernyataan diri. Momen ketika seorang pemain muda bukan sekedar tampil, tetapi benar-benar mengubah cara orang membaca kualitasnya. Di pertandingan yang berlangsung di MetLife Stadium itu, Maroko bermain dengan pendekatan intensitas tinggi sejak menit awal. Dalam struktur tersebut, Boadi ditempatkan sebagai poros utama lini tengah, tepat di depan bek, berperan sebagai deep lying controller sekaligus press resistance hub. Fungsi ini membuat hampir semua aliran bola Brazil harus melewati atau setidaknya bersinggungan dengannya. Sejak babak pertama, Boadi terlihat menjadi alasan mengapa Brazil kesulitan membangun ritme. Ia tidak bermain spektakuler dalam arti dribble atau gol, tetapi justru dalam hal yang lebih dingin, positioning, intercept lane, dan kontrol tempo. Banyak laporan pertandingan mencatat bahwa Brazil beberapa kali kehilangan progresi bola karena jalur umpan Casemiro dan Bruno Guimarães tertutup oleh pergerakan antisipatifnya. Ia tidak mengejar bola secara agresif tanpa arah, tetapi membaca arah dulu, baru memotong ruang. Gol Maroko yang dicetak lebih awal juga tidak bisa dilepaskan dari tekanan kolektif yang ia pimpin di tengah. Ia menjadi bagian dari struktur pressing yang memaksa Brazil melakukan kesalahan di fase build-up.
Dari situ lahir transisi cepat yang berujung pada gol Ismail Saibari. Dalam fase ini, Boadi bukan pencetak atau pemberi assist, tetapi pemicu sistem, elemen yang membuat kesalahan lawan terjadi di titik yang tepat. Memasuki pertengahan laga, Brazil mulai menaikkan intensitas. Disinilah kualitas Boadi terlihat lebih tajam. Saat gelombang serangan Brazil datang, terutama melalui Vinicius Junior dan kombinasi lini tengah, ia menjadi filter pertama yang menahan laju progresi Brazil. Ia beberapa kali turun mendekati garis pertahanan, lalu naik lagi untuk menutup ruang antara lini. Perannya seperti poros elastis, tidak statis, selalu bergerak mengikuti perubahan bentuk permainan. Statistik dari analisis pertandingan menunjukkan ia mencatat akurasi umpan yang sangat tinggi dengan hanya beberapa kesalahan distribusi sepanjang 90 menit dan jumlah recoveries yang konsisten di area tengah. Namun angka sebenarnya tidak terlalu menjelaskan dampaknya. Yang lebih penting adalah fakta bahwa Brazil kehilangan dominasi penuh di tengah, sesuatu yang jarang terjadi melawan tim top dalam turnamen besar. Salah satu momen paling krusial terjadi saat Brazil mencoba mengunci ritme lewat kombinasi cepat di half space. Boadi membaca pola tersebut lebih cepat dari eksekusinya. Ia memotong jalur umpan vertikal dan langsung mengubah arah permainan dengan 1 atau 2 sentuhan. Aksi sederhana itu berulang kali dan efek akumulatifnya membuat Brazil kesulitan membangun momentum panjang. Mengapa gelandang Brazil seperti Casemiro dan Guimarães kesulitan? Jawabannya bukan hanya fisik atau teknis, tetapi ritme. Boadi bermain pada level tempo disruption. Ia tidak hanya mematahkan serangan, tetapi memutus kontinuitas berpikir lawan. Setiap kali Brazil mulai membentuk pola, ia sudah berada 1 langkah di depan. Di babak kedua, ketika Brazil menyamakan kedudukan lewat Vinicius Junior, tekanan terhadap Maroko meningkat drastis. Namun Boadi tetap menjadi titik stabilitas. Ia tidak panik, tidak membuang bola, dan tetap menjaga struktur tim tetap rapi. Ini yang membuat Maroko tidak runtuh meskipun menghadapi gelombang serangan berturut-turut. Pada fase akhir pertandingan, kontribusinya lebih defensif. Ia beberapa kali turun menjadi tambahan bek pertama saat Maroko bertahan dalam blok rendah. Di sini terlihat sisi kedewasaan taktisnya. Ia tidak hanya bermain sebagai gelandang, tetapi sebagai pengatur bentuk bertahan tim. Beberapa analisis pasca pertandingan menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik di laga tersebut, meskipun bukan pencetak gol atau kreator assist. Bahkan ada pandangan bahwa ia menjadi faktor utama mengapa Brazil tidak bisa mendominasi seperti biasanya. Dalam pertandingan ini, Maroko terlihat berani secara taktis karena memiliki pemain yang mampu mengatur risiko di tengah tekanan setinggi itu. Peran Boadi dalam laga melawan Brazil bukan sekadar performa bagus pemain muda. Itu adalah demonstrasi kontrol penuh terhadap area paling penting dalam sepak bola modern, lini tengah. Ia tidak mengalahkan Brazil dengan kekuatan, tetapi dengan pemahaman ruang, waktu, dan keputusan. Dalam konteks Piala Dunia, itu adalah level yang biasanya baru dicapai pemain matang usia 25 ke atas, bukan 18 tahun. Dengan penampilan menawan ini, beberapa klub raksasa sudah mulai memantaunya. PSG, Real Madrid, dan Arsenal berada di barisan depan perburuan. Hal ini menjadi indikasi positif agar Boadi bisa terus tampil menawan di Piala Dunia. Menarik untuk menunggu pertandingan Boadi bersama Maroko berikutnya di Piala Dunia.